Tapi apa yang terjadi? Waktu Habib Abdurrahman Han menang alias talu dalam perjuangan, Habib Abdurrahman berkirim surat ke Belanda. Disambut oleh Belanda karena dianggap ancaman segelomji. Padahal ribuan orang Aceh, ribuan para pejuang telah menjadi syuhada. Surat yang dikirim oleh Habib Abdurrahman antara lain Getem menyerah, Getem serahkan kekuasaan, tapi saya jangan dianggap sebagai tawanan. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak yang ada di video ini, sesuatu pengungkapan sejarah soal bagaimana pengkhianatan daripada oknum habaib, yaitu Habib Abdurrahman kepada bangsa Aceh pada tahun 1874 sampai 1878. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang harus memang ditahu oleh seluruh anak bangsa, supaya kemudian sejarah-sejarah daripada perjuangan yang dilakukan oleh bangsa pribumi itu tidak tercederai dengan adanya sejarah fiktif. Apalagi kita tahu bahwa selama ini ada oknum yang selalu berteriak seolah-olah bahwa kakeknya yang berjuang membebaskan bangsa ini dari cengkraman para penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada satu video di mana video ini menurut saya sangat-sangat penting untuk di blow up di permukaan. Pengakuan oleh Bapak ini yang mungkin ahli sejarah dari Aceh soal bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum habaib, dalam hal ini Habib Abdurrahman pada bangsa Aceh pada tahun 1874 sampai 1878. Dan hemat saya ini sangat penting, sekali lagi menjadi konsumsi bagi seluruh anak bangsa, agar kemudian tidak buta dengan sejarahnya, agar tidak gampang dibodoh-bodohi oleh mereka yang selama ini keluar-keluar di media sosial bahwa datuk-datuknya berjuang bagaimana memerdekakan bangsa ini. Dan ternyata terkuak lagi kalau sebelumnya Mufti Batavia, ternyata di Aceh juga ada juga yang berperilaku khianat terhadap perjuangan pribumi. Dan tentu ini sekali lagi saya berharap disimak baik-baik karena ini durasinya agak panjang. Kita harus membangun edukasi terus terhadap putra-putri bangsa kita berkaitan dengan sejarah yang selama ini ditutup-tutupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba kita simak. 3 pengkhianat dalam perjuangan Aceh. Jadi mudah-mudahan dia kepelajaran bagi kita bahwa pengkhianat dalam perjuangan tetapnya urojih dan uronyo dan masa akan datang. Jadi pajan manteng na perjuangan di sana ada pengkhianatan. Pajan manteng na perjuangan di sana ada orang yang berjuang mati-matian. Oke, jadi beliau menjelaskan bahwa dalam setiap perjuangan selalu ada pengkhianat. Jadi di mana-mana ada orang yang berjuang, memperjuangkan hidupnya, matinya demi untuk bangsanya, tapi ada orang juga yang melakukan pengkhianatan. Itu penjabarannya di awal. Coba kita lanjut. Di mana ada perjuangan, hinana ulung yang berjuang karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Dia tanpa pamrih, dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya untuk sebuah perjuangan. Tapi yang dipegah malamnya adalah tentang pengkhianat. Yang pertama, Habib Abdurrahman dalam sejarah Aceh. Kemudian yang kedua, Pang Tibang. Yang kedua, udah Aceh ke Tuan Tinut. Senang hokronyo. Jadi Habib Abdurrahman dia menyusun kekuatan
Diajak raja-raja kecil yang ada di Aceh, kumpulkan kekuatan, kumpulkan dana untuk sebuah perjuangan ingin merobohkan kekuatan Belanda. Nyot kejadian bak tahun 1870 sampai 1878. Tapi apa yang terjadi? Wati Habib Abdul Rahman Han menang alias talu dalam perjuangan. Habib Abdul Rahman berkirim surat ke Belanda. Disambut oleh Belanda karena dianggap ancaman segelomji. Padahal ribuan orang Aceh, ribuan para pejuang telah menjadi syuhada. Surat yang dikirim oleh Habib Abdul Rahman antara lain, Getem menyerah, Getem serahkan kekuasaan, tapi saya jangan dianggap sebagai tawanan. Yang taboh, diterima oleh Belanda, ikim Belanda. Yang kedua, dari tempat keberangkatan saya sampai ke benteng Belanda, itu disambut dengan megah dan izinkan saya bawa 400 pengawal. Menteri awak layu yang jah. Kemudian yang kedua ya, minta tempat tinggal dan villa mewah di Saudi Arabia dan setiap tahunnya gelar kepeng $10,000 dan semua yang gelake oleh Habib Abdul Rahman dikabulkan oleh Belanda. Kemudian Goknyan ditinggalkan Aceh dan gebiarkan para syuhada bergelimpangan, kemudian gebiarkan anak-anak syuhada yang tak terurus. Nyantaboh. Jadi urang cek keuntungan. Jadi urang cek keuntungan dari perjuangan. Nyaka berhati-hati katanya urang Aceh. Kadang-kadang urang bak berjuang tulus ikhlas. Oh karena kemenangan, karena kemakmuran, cek keuntungan dan ngen yang berokon sama-sama perjuang nyo disingkirkan. Pengkhianat yang pertama adalah Habib Abdul Rahman. Nyan ke urang Aceh, urang Arab, Jawa Aceh. Hati-hati wa Arab. Yang kedua Pangtibang nyan ke urang Aceh. Pangtibang uronyo yang na urang Aceh. Pangtibang awai ke Aceh. Pangtibang awai nyan awak India. Ijak kena Aceh, kemudian berkhianat telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Iwa nangroi. Halian yang kedua, sena okronyo yang jelas awak Belanda ke urang Aceh. Makanya berhati-hati dalam perjuangan. Menaruh gop, naruh kon bi Aceh, kon keturunan Aceh, kon darah Aceh, nyo hati-hati berkhianat untuk perjuangan bangsa. Jadi nyoku yang lepegah trio pengkhianat masa lalu bejik ke pelajaran kita nyo bak uranyo. Jadi Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh beliau dengan bahasa lokal Aceh. Tapi saya kira bisa dipahami bahwa dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini, itulah bahwa terjadi pengkhianatan-pengkhianatan, dan pengkhianatan itu tidak saja terjadi di Batavia yang dilakukan oleh Mufti Batavia ya, yaitu Bung Usman atau Habib Asli Usman, yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas proses terjadinya pembungkaman terhadap perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Cilegon waktu itu. Dan ternyata kemudian di Aceh juga mengalami hal yang sama. Jadi suasananya sudah menang, tetapi kemudian menyerahkan kemenangan itu, lalu dia lebih memilih pergi hidup bermewah-mewah. Bayangkan kalau salah satu persyaratannya itu menyuruh Belanda menyiapkan villa yang mewah di Arab sana, meninggalkan arena pertempuran, sementara sudah banyak syuhada yang mati di situ. Nah itulah saya kira pentingnya memang sejarah-sejarah yang terkubur itu di blow up kembali ke permukaan, supaya generasi muda jauh lebih paham dengan orang-orang yang dia hadapi hari ini. Oleh karena itu beliau juga mengingatkan bahwa berhati-hati dalam berjuang, jangan sampai disusupi, karena di setiap perjuangan beliau selalu tekankan
akan selalu ada pengkhianatan di dalamnya. Dan tentu itulah yang terjadi hari ini dalam konteks Indonesia, di mana hampir kita bersepakat bahwa oknum-oknum Baklawi melakukan penjajahan. Tentu penjajahan dengan gaya baru, yaitu penjajahan menjejalkan ideologinya dengan mendoktrin pribumi dengan dasar nasab yang tidak jelas itu atau nasab palsu itu. Nah, karena itulah sahabat-sahabat, sekali lagi terima kasih banyak karena menyimak video ini. Sekali lagi ini edukasi buat kita semua dan penting untuk selalu diingat wejangan-wejangan beliau. Karena beliau paham betul bahwa itu tadi dia tekankan, perjuangan itu tidak mudah. Perjuangan itu akan selalu ada orang yang ikhlas di dalamnya karena Allah. Tetapi jangan lupa di sana akan ada pengkhianatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.